Pernah nggak kamu tiba-tiba dapat telepon dari debt collector pinjol yang maki-maki? Atau lebih parahnya, teman, keluarga, bahkan bos kamu ikut dihubungi? Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah trik kotor yang sering dipakai debt collector untuk bikin kamu takut dan cepat bayar. Yuk, kita bongkar 5 trik kotor yang harus kamu tahu supaya nggak gampang terjebak. Pertama, kita harus paham kenapa mereka pakai cara-cara kasar. Jawabannya simple. Mereka dibayar berdasarkan hasil tagihan. Semakin banyak uang yang bisa mereka tarik, semakin besar bonus yang mereka dapat. Masalahnya banyak yang mereka tagih itu sebenarnya sudah nggak sanggup bayar. Jadi, yang mereka mainkan bukan logika, tapi psikologi. Bikin kamu takut, malu, dan terpojok. Itulah kenapa mereka rela melakukan trik yang sebenarnya melanggar aturan. Trik pertama yang paling terkenal adalah menyebar data KE kontak HP kamu. Begitu kamu telat bayar, tiba-tiba teman dan keluarga dapat pesan WhatsApp yang bilang, "Si A punya utang pinjol, tolong ingatkan bayar." Tujuannya jelas, bikin kamu malu. Padahal, penyebaran data pribadi seperti ini melanggar UU ITE dan aturan OJK. Trik kedua adalah ancaman masuk penjara. Sering banget mereka bilang, kalau nggak bayar, kamu bisa dipidana. Siap-siap besok polisi datang. Faktanya, utang pinjol itu ranah perdata, bukan pidana. Kamu nggak bisa dipenjara hanya karena galbay pinjol. Ancaman ini cuma menakut-nakuti. Kalau mereka benar-benar bawa KE ranah hukum, prosesnya panjang dan jarang sekali dilakukan karena biayanya mahal. Trik ketiga adalah teror telepon dan pesan non-stop. Nomor kamu bisa ditelepon berkali-kali dalam sehari, bahkan tengah malam. Ada juga yang sampai pakai nomor robot biar kelihatan banyak. Ini trik untuk mainin mental. Orang yang awalnya tenang bisa jadi stres, nggak bisa tidur, bahkan trauma setiap kali dengar nada dering HP. Trik keempat, ada debt collector yang menyamar jadi aparat atau pengacara. Mereka pakai bahasa hukum biar terdengar meyakinkan. Padahal, gampang banget bedainnya. Aparat resmi nggak bakal telepon sambil maki-maki, apalagi minta transfer KE rekening pribadi. Kalau ada yang ngaku pengacara, minta surat kuasa resmi. Kalau nggak ada, bisa dipastikan itu cuma akal-akalan. Trik kelima adalah intimidasi fisik dan keluarga. Kalau mereka tahu alamat kamu, ada yang nekat datang ke rumah atau kantor, bikin keributan di depan orang banyak. Bahkan ada kasus di mana debt collector pura-pura jadi kurir biar bisa ketemu langsung. Tujuannya jelas, bikin kamu malu dan tekanan sosial makin besar. Tapi ingat, DC legal pun ada batasnya. Kalau sampai mengintimidasi fisik, itu sudah masuk ranah pidana dan kamu bisa laporkan. Trik-trik ini sengaja didesain untuk bikin mental nasabah hancur. Korban merasa malu, stres, bahkan ada yang depresi berat. Nggak jarang, karena malu sama keluarga atau kantor, orang akhirnya makin terjebak gali lubang tutup lubang. Ambil pinjaman baru buat nutup yang lama, padahal itu cuma bikin utang makin menumpuk. Inilah sisi gelap pinjol yang jarang dibicarakan. Bukan sekadar utang, tapi teror psikologis. Jadi, sekarang kamu sudah tahu 5 trik kotor debt collector pinjol. Ingat, semua itu bukan berarti kamu nggak punya hak. Semakin kamu tahu permainan mereka, semakin kuat posisi kamu untuk melawan.